Ini udah 4 jam, saatnya kita lakukan netralisasi PK yang tersisa. Nah, gue beli ini H2O2 3%. Halo guys, balik lagi sama gue Hendra di sini dari HG Diskus Fish Farm. Pada video kali ini gue mau kasih lihat praktikal. Jadi sebelumnya kan kita udah ngobrolin tentang PK, garis besarnya kurang lebih seperti apa. Nah, hari ini, saat ini gue mau PK sistem gue yang di lantai 2. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Dan gue rasa ini iklan aja sih, bukan iklan. Sekilas info aja, kayak ada perubahan di air gue saat ini. Ikan gue yang 3,5 inch pada mulai birahi, gue nggak tahu kenapa. Oke, simak videonya, kita lihat. PK satu sistem itu sangat mudah dan sangat menyenangkan. Kita lihat caranya kayak gimana, oke? Oke, sekarang kita ambil dulu PK-nya, gua taruh di atas kulkas. Ya, ini dia. Gue beli PK langsung segini banyak, udah setahun pakai nggak habis-habis, mungkin bisa sampai berapa ini? 3 tahun, 5 tahun kali pakai baru habis. Kita coba ya. Nanti gue mau ambil timbangan juga sama tempatnya buat aduk. Kayaknya gue mau nakernya di atas mesin cuci. Oke guys, ini adalah alat-alatnya. Teman-teman udah tahu ini ada PK. Lalu di sini ada timbangannya. Timbangan posisi harus datar. Lalu ini adalah wadah. Wadah ini yang akan kita taruh jumlah PK yang kita mau. Untuk sistem saya, karena ada 18 tank ditambah central filter, in total itu volumenya sekitar 3.650 liter. Dengan dosis 2 ppm berarti 3.650 liter dikali 2. Dikali 2 itu sama dengan 7.300 liter. Equal 7.300 mg. Berarti dosis yang kita nanti ukur adalah 7,3 gram. Ya. Oke, ini kita nyalain dulu. Udah nyala. Nih, lihat dosis di sini adalah gram. Sekarang kita taruh wadahnya, pasti nambah karena ada berat wadah. Teman-teman kalau pakai timbangan ini ada tulisan T di sini, pencet aja. Itu fungsinya adalah tare. Dia akan menyeimbangkan ke posisi 0. Jadi angka yang kita lihat di sini adalah nanti cukup 7,30 gram. Oke, yuk kita timbang. Sekarang angka 2,3. Masih mau tambah lagi. 5,9. Penggunaan PK ini agak banyak karena saya sistemnya besar. Ya nggak terlalu besar juga, tapi kalau dibanding ukuran satu tank pasti lebih besar. Sekarang ukuran 7,5, berarti kita harus kurangin sedikit. Nah, bisa lihat di sini angkanya kurang lebih 7,37. Saya nggak apa-apa, saya selalu lebihkan sedikit. Kenapa? Karena biasanya di dalam tank sudah banyak zat organik. Oleh karena itu kita perlu memberikan dosis PK yang lebih. Nanti kita lihat aja seberapa lama tahan untuk warna ungu dari PK tersebut. Kalau warna ungu di dalam tank air itu lebih cepat berubah menjadi coklat, bukan orange, coklat, itu berarti banyak sekali zat-zat organik yang ada di dalam air, sehingga PK-nya cepat sekali terpakai untuk mengoksidasi hal tersebut. Nah, kalau udah sampai seperti ini berarti teman-teman harus tambahkan dosis PK-nya. Kenapa? Karena bisa diasumsikan dosis PK untuk membasmi parasit yang ada di dalam air atau yang ada misalnya ada ikan sakit itu kurang efektif. Oke, yuk kita cek ke atas. Ini adalah dosis PK yang tadi kita udah timbang di bawah. Sekarang kita mau aduk dengan menambahkan sedikit air. Lalu kita akan tuangkan ke central filter. Nanti dari sini akan dipompa masuk ke semua tank yang ada di sini. Total tank satu row itu ada 9 buah, row yang sini juga 9 buah. Jadi total 18 tank dengan volume kisaran satu tanknya itu 175 liter karena ini tanknya 100 kali 50 kali 50.
satu hal yang perlu teman-teman saya ingatkan lagi adalah tinggi tank 40, tapi tinggi air di sini itu 35. Jadi teman-teman harus lihat nih, yang dihitung adalah volume air. Jadi jangan pakai panjang kali lebar kali tinggi itu tingginya dipakai 40, harus dipakai sesuai tinggi air. Dengan estimasi di sini jedanya 5 cm. Oke? PK usahakan diaduk dulu biar lebih larut. Jangan langsung dituang dengan butirannya. Kenapa? Karena ikan suka iseng dimakan butirannya. Kepo mereka. Jadi kalau bisa diaduk dulu sampai kurang lebih larut, ya ada sisa-sisa dikit nggak apa-apa. Ini juga jumlah PK 7,3 gram dengan volume air cuma 1 cup ini rasanya nggak akan larut semua dalam waktu cepat. PK sudah kita tuangkan, lalu teman-teman bisa lihat air di dalam tank. Oke, teman-teman sudah bisa dilihat di sini. Karena tadi saya sudah masukkan ke sentral pompa yang akan mompa seluruh tank, pembagian PK kurang lebih akan merata. Karena mereka masuk ke pipa masuk air di sini. Ini. Jadi mereka akan terbagi kurang lebih merata. Meratanya sih mungkin butuh waktu sekitar 1 jam atau 30 menit, saya nggak tahu pastinya. Tapi kurang lebih akan seperti ini. Ini kita PK enak, nggak usah mengukur masing-masing tank, karena mereka akan langsung terbagi. Sebelumnya, untuk air input ke masing-masing tank, ini kita udah ukur di sini. Jadi kurang lebih volumenya sama output untuk masing-masing tank. Biasanya tank sebelah kiri, walaupun kita udah ukur, umumnya lebih cepat. Mungkin volume yang masuk ke tank sisi kiri itu memang lebih banyak. Nah, ini namanya PK1 sistem. Prinsipnya semua sama. Untuk PK dilakukan dengan dosis 2 ppm. Teman-teman kalau belum tahu ppm itu apa, ppt itu apa, silahkan klik link di atas ini atau nanti ada di bagian akhir video. Wajib nonton videonya, karena kalau enggak teman-teman bisa salah mengukur dosis dan itu bisa fatal untuk ikan. 2 ppm berapa lama dosis ini? Saya dapatkan ilmunya dari teman baik saya di BH. 2 ppm PK itu dilakukan selama 4 jam. Nah, ini warnanya bagus. Kenapa? Karena semua masih ungu muda, tidak cepat berubah menjadi oranye. Kalau teman-teman pernah nanti misalnya coba pakai PK ternyata ungunya cepat berubah jadi coklat, ralat yang warna sebelumnya berubah menjadi coklat, itu berarti dosis PK harus ditambahkan tambahkanlah 1 ppm atau setengah dosis. Kenapa? Karena efektivitas PK-nya pasti udah turun. Nah, ini akan saya biarkan selama 4 jam. Ini PK rutin sih, nggak ada ikan yang sakit di sini, jadi masuknya ke PK rutin. Oke, nanti kita lihat proses selanjutnya. Kalau memang kita perlu netralisir dengan H2O2, kita akan netralisir. Sampai jumpa di 4 jam kemudian. Oke guys, sini udah 4 jam, saatnya kita lakukan netralisasi PK yang tersisa. Nah, gue beli ini H2O2 3%. Oke, gue sih udah gak naker lagi karena udah kelihatan nih. Tuh, warnanya semua udah coklat. Jadi kalau udah kayak gini, biasanya gue udah gak terlalu banyak lagi pakai H2O2-nya. Jadi asal tuang, taker sedikit demi sedikit. Karena efek H2O2 untuk netralisir
PK itu cepet banget. Jadi kita bisa kalau gue kan udah sering pakai, jadi udah tau lah kira-kira ancer-ancer segimana banyak sih H2O2 yang akan kita gunakan. Kalau kalian baru pertama kali, pakailah rumus yang kemarin. H2O2 3% sebanyak 2 mili untuk 0,08 gram PK. Nah kalau yang tadi ini kan 7,3 gram. Berarti harusnya pakai berapa mili? Hitung sendiri dah pakai kalkulator, gue lagi pakai kalkulator. Nah yang gue kasih lihat perubahan warna dari PK nih yang coklat-coklat ini, setelah kena H2O2. Oke? Yuk simak yuk. Nah, warna coklatnya cukup pekat, tapi kayak ini kena sinar lampu jadi nggak terlalu kentara. Tuh lihat yang di bawah semua cukup pekat. Oke, saya udah tuangin H2O2 nya, kita lihat responnya biasa nggak nyampe 5 menit udah kelihatan kok nanti. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat udah lebih memudar. Ini nggak ada sampai yang 100 lebih mudah. Oke, itu udah nggak terlalu coklat ya, udah mulai bening. Nih kelihatan nih. Ini teman-teman lihat udah mulai bening, hijau-hijau itu memang lumut. Lihat di sini coklat, tuh udah mulai menghilang karena PK-nya udah menetralisir. H2O2-nya udah menetralisir PK. Yang kentara ya, ini bening, di sini coklat. Ini udah tinggal sisa-sisa. Ini bening, di sini masih gelap. Gitu. Ya bening, ini gelap. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini biasa kita biarin sebentar. Tuh lihat yang albino RGB tanknya udah super bening. Dan ini tinggal kita tungguin aja, nanti semuanya akan berubah menjadi bening. Oke, nah teman-teman udah lihat ya semuanya bening. Jadi itulah proses dari awal kita pakai PK 2 ppm, lalu obati selama 4 jam. Aduh, hujan gede banget. Lalu dinetralisir dengan H2O2. Sekian dulu video praktikal penggunaan PK pada sistem saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.